Bismillah. Kita masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Baru-baru ini terjadi ada sebuah kejadian Ustadz. Ada seorang pria yang menggunakan cadar dan berpakaian muslimah. Ini aneh sekali ya. Dan ini terjadi di sebuah pengajian Ustadz. Dan beliau ini duduk di antara wanita dan diketahui oleh teman-temannya. Jadi artinya teman-temannya ini tahu kalau dia ini laki-laki menggunakan pakaian muslimah, yang artinya seakan-akan mereka ini menormalisasi hal tersebut Ustaz. Nah, atas kejadian ini bagaimana pendapat antum Ustaz? Taib. Allah al-musta'an. Allah tempat kita memohon perlindungan. Salah satu dosa besar dalam agama kita dan sudah pernah kita bahas ya. Di bedah buku kita yang pertama. Kitab Al-Kabair, bukunya karyanya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Salah satu dosa besar yang beliau bahas adalah menyerupanya laki-laki ke lawan jenisnya perempuan atau sebaliknya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih, Allah melaknat laki-laki manapun yang menyerupai perempuan dan juga melaknat perempuan manapun yang menyerupai laki-laki. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan fitrah kita ya seperti ini. Dan memang kita tidak bisa milih. Ya udah lahir sebagai laki-laki ya laki-laki. Bagaimana warna kulit kita, postur tubuh, paras wajah, jenis rambut, semua itu sudah diatur oleh Sang Pencipta Allah. Tugas kita tinggal menunggangi jasad ini untuk melaksanakan tugas. Dan percaya diri saja. Jadi tidak perlu kita pindah ke lawan jenis atau menyerupai mereka. Tidak perlu laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bahkan Allah Azza wa Jal melarang kita bahkan cemburu pun dengan lawan jenis. Karena berbeda profesi, misalnya si wanita bisa hamil, laki-laki nggak bisa. Otomatis secara rentetannya bisa menyusui, laki-laki nggak bisa. Gitu kan. Ada haid setiap bulannya. Yang laki-laki tidak mungkin haid. Dengan haid dia tidak sholat, dia tidak puasa. Berarti secara kalkulasi jumlah, kalau laki-laki dan perempuan dalam 1 bulan, kalau perempuan normalnya haid sepekan, itu kan berarti ada sepekan yang dia tidak sholat. Laki-laki tidak ada haidnya. Sehingga full 1 bulan dia harus sholat misalnya. Dan banyak hal-hal yang lain. Laki-laki ditugaskan untuk mencari nafkah, sholat berjamaah di masjid, mengantar jenazah, berjihad. Perempuan tidak seperti itu. Allah SWT mengekalkan dalam firman-Nya, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan pernah kalian saling cemburu satu sama yang lain. Lirijali nasibim maktasabu, bagi laki-laki bagian yang sudah Allah bagikan buat mereka. Karakteristiknya, ya, kemudian postur tubuhnya, tugas-tugasnya segala macam. Walin nisa nasibum maktasaban. Dan bagi wanita juga sesuai dengan karakter dan apa yang telah Allah ciptakan. Jadi kita nggak boleh saling cemburu. Dan tidak boleh menyerupainya. Tidak boleh kita tahu misalnya ini cara jalan perempuan, laki-laki sengaja jalan seperti itu. Atau ini cara jalan laki-laki, atau kelihatan orang lihat ini ada laki-laki, perempuan menyerupainya. Itu tidak boleh. Semua berbeda. Dan subhanallah di alam manusia begitu. Pakaiannya dibedakan, sepatunya dibedakan, kan gitu. Banyak semua dibedakan. Warna-warna pun yang khusus laki-laki mana, perempuan yang mana, beda. Saya pernah masuk ke salah satu mall, untuk membedakan toilet laki-laki sama perempuan, karena saya pertama kali masuk ke situ, itu ternyata ada gambar sepatu. Pakai lampu neon box gitu, dia gambar sepatu laki-laki, gambar sepatu perempuan. Jadi tidak harus selalu gambarnya, tapi sepatunya pun sudah beda, gitu kan. Dan apapun beda, kan seperti itu. Dan fitrahnya laki-laki perempuan itu sebenarnya tidak suka untuk jadi lawan jenisnya. Saya punya anak kecil laki-laki, umur 5-6 tahun. Itu kalau dikasih misalnya satu mainan mirip-mirip warna dengan kakak perempuannya, dia tolak. Kok warnanya begini sih, warna cewek gitu. Masih kecil. Yang perempuan pun sama. Kalau kita kasih bola misalnya hadiahnya, kok bola sih kayak anak cowok misalnya. Memang fitrahnya mereka sebenarnya tidak mau. Allah ciptakan begitu. Nah subhanallah ada orang merusak fitrah dia. Dia masuk ke alam yang tidak perlu dia masuk ke situ. Coba menolak takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi memang ada faktor eksternal dan internalnya. Faktor internalnya itu biasanya karena keluarga.
Ya. Jadi misal ada suami istri punya anak 4, 3 laki-laki, kemudian mereka pengen sekali punya anak perempuan. Allah kasihlah anak keempatnya perempuan. Lalu mereka orang tuanya membiarkan si anak perempuan yang satu ini main sama kakak laki-lakinya. Main bola, berantem-beranteman kayak biasa anak laki-laki. Tumbuhlah besar si anak perempuan ini merasa dirinya seperti laki-laki. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Makanya Nabi SAW suruh pisahkan mereka di ranjang. Pisahkan mereka ya dari aktivitasnya. Laki-laki dan perempuan Nabi SAW suruh pisahkan terutama kalau sudah umur 10 tahun. Kebalikannya juga sama. Kalau suami istri punya anak 3 perempuan, mereka pengen punya anak laki-laki, lalu Allah kasih anak terakhirnya laki-laki. Lalu dibiarkan anak laki-laki yang adik bungsu ini didandani oleh kakak-kakaknya yang perempuan. Jadi kayak perempuan, nanti tumbuh besarnya begitu. Memulai seperti kakaknya gitu kan. Ini ada banyak faktor internal sebabnya. Eksternal pergaulan. Tontonan pergaulan ini bisa mengubah orang. Sampai akhirnya sudah tidak ada lagi rasa malu. Walaupun dia harus tampil dengan penampilan lawan jenisnya. Kalau kasus tadi yang ditanyakan itu, ini sebenarnya masalah kejiwaan ya. Kalau dalam Islam ini dianggap penyakit. Suka menjadi seperti lawan jenis itu penyakit. Bahkan dimasukkan dalam kategori dosa besar ya. Hanya laki-laki suka sesama jenisnya karena dianggap dirinya seperti perempuan. Perempuan suka sama jenisnya karena dianggap dirinya seperti laki-laki. Kan gitu. Munculnya homoseksual dan lesbian karena itu. Sehingga ada ya yang laki-laki sama laki-laki, yang satunya jadi laki-laki, yang satunya jadi seperti perempuan. Yang lesbian, yang satunya jadi kayak laki-laki, yang satunya jadi perempuan. Kan begitu. Ini rusak dari fitrah ini. Dan kita tahu kaum Lut, Allah Subhanahu wa taala binasakan justru karena homoseksual mereka. Ada sebagian orang yang mendukung LGBT ini lalu mengatakan, kan itu kaum Lut. Terbukti sampai sekarang Indonesia belum kena siksa. Tidak seperti itu. Subhanallah. Lisan orang seperti ini gak pakai akal sehat gitu. Apa ditunggu dulu siksaan datang baru mau yakin? Tidak cukup pelajaran dari orang sebelumnya? Jadi kalau misalnya ada orang ugal-ugalan naik motor jatuh luka. Lalu dia mengatakan, ah itu kan dia. Saya tidak. Artinya tunggu terjadi pada dia baru dia mau yakin? Kan unik ini. Harusnya kan pakai akal cerdas ya. Oh orang itu jatuh tuh karena licin. Tikungan itu tajam. Lain kali jangan balap di situ karena berbahaya. Akan terulang hal yang sama. Kan begitu. Harusnya pakai akal sehat dalam masalah seperti ini. Di masa Nabi SAW pernah ada orang seperti itu. Gelagatnya. Tapi kita tidak katakan masuk ke pengajian. Belum kita masuk ke bahasan tadi ya. Tetapi begitu Nabi SAW melihat orang ini ada kecenderungan. Seperti agak cenderung bergaya seperti lawan jenisnya. Maka Nabi SAW suruh keluarkan dari kota Madinah orang ini. Disuruh keluarkan. Bukan malah dijadikan teman, jadi sahabat, itu nggak boleh. Bagi laki-laki tidak boleh berteman sama orang seperti ini karena dia berbahaya, bisa homoseksual. Jadi itu dosa besar. Kalau dosa zina, laki-laki sama perempuan berhubungan biologis belum menikah, kalau mereka belum menikah, bujang sama gadis hukumnya dicambuk 100 kali. Kan gitu. Kalau sudah menikah dirajam. Tapi kalau homoseksual itu beda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dicari tempat tertinggi di negeri itu, lalu didorong dari atas, terus dirajam lagi pakai batu dari bawah. Saking beratnya hukumannya gitu. Liwat atau homoseksual dan lesbian, dua-duanya lebih besar dosanya daripada zina. Karena kalau zina, fitrah laki-laki sama perempuan saling suka, ini keluar dari fitrah. Fahami dulu ini hukum syar'inya haram, lebih besar daripada berinteraksi dengan lawan jenis, masih lebih ringan itu. Walaupun zina besar dosanya, tapi homoseksual dan lesbian lebih besar daripada dosa zina itu. Makanya hukumannya pun lebih berat daripada orang yang berzina. Dihukum mati itu. Ya, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dilempar batu dari bawah, itu kan berbahaya sekali. Fahami dulu ini baik-baik ya, supaya jangan ada orang yang berpikir ini hal yang biasa. Ini kayaknya nggak apa-apa kok, kayak tadi misalnya, memang dinormalisasikan. Ini nggak boleh, dari mana normalisasi? Ya. Orang-orang yang mendukung LGBT ini orang-orang non-muslim. Orang Islam tidak mungkin mendukung ini karena haram dalam agama. Haram dari masa Nabi SAW, makan haram sampai hari kiamat. Ada orang Islam menolak ini dan coba mendukung, berarti dia mendukung selain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia menghalalkan, nggak apa-apa kok itu. Ini bisa kufur. Bisa kufur. Kalau ada orang berzina,
Dia tahu itu dosa, dia dosa besar. Tapi kalau dia bilang, ah nggak apa-apa zina, nggak ada itu dalam Islam. Dia pungkiri, bisa kufur. Kan gitu, bisa keluar dari Islam. Ah nggak apa-apa kok itu LGBT. Ini bisa bahaya dia nih, secara keimanan bisa keluar dari Islam. Karena dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, itu nggak boleh. Poin ini sampai sini harus difahami baik-baik teman-teman sekalian. Supaya jangan lagi ada ikhwas ini berteman sengaja dengan banci-banci itu. Nggak boleh berteman sama mereka. Emang nggak boleh berteman. Orang seperti ini kita harus putus hubungan. Dia lagi bermasalah. Gitu. Sama perempuan pun tidak boleh berhubungan. Karena mereka masuk juga ke alam perempuan. Perempuan pikir, ah ini kan banci. Mungkin nggak suka sama saya. Akhirnya nggak apa-apa buka hijab. Nggak apa-apa berteman. Tidak boleh juga berteman sama mereka. Berteman sama pelaku maksiat. Berarti kalau dia dekat dengan hukuman, kita pun dekat dengan hukuman. Apa bedanya berteman dengan pelaku homoseksual atau lesbian atau pezina dengan peminum minuman keras, narkotika, apa bedanya? Dosa besar semuanya. Sama. Dan akan berefek kepada kita. Kalau datang hukuman pada dia, berarti datang hukuman kepada kita juga. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan hukuman atau fitnah yang akan datang yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Salah satu makna tafsir ayat ini adalah kita sengaja duduk-duduk dan berkumpul dengan para pelaku dosa besar. Dan kita seakan-akan mendukung itu. Ah nggak apa-apa lah itu kan teman saya. Gitu ya. Itu sudah cukup mendatangkan hukuman yang berat. Kalau dia ditimpa, kita pun ditimpa. Ini bahaya sekali. Kan gitu. Jadi kami ingatkan di pengajian seperti ini. Dan juga pengajian manapun teman-teman sekalian. Kalau ada yang seperti ini ingkar, mungkar, tidak boleh. Diberhentikan. Jangan dibiarkan masuk masjid, jangan dibiarkan berteman. Di tempat laki-laki nggak boleh, tempat perempuan nggak boleh. Semua tidak boleh. Kan gitu. Dia masuk ke tempat laki-laki jadi virus. Dia akan suka laki-laki, kalau laki-laki sudah terjadi homoseksual di masjid atau di luar sana tapi ketemunya di masjid misalnya. Atau di tempat perempuan. Dia jadi bebas melihat perempuan manapun yang dia inginkan. Kan bisa saja dia sebagai laki-laki masih ada syahwatnya. Kan gitu. Itu juga tidak boleh. Apalagi di masjid, apalagi di pengajian. Ini tidak boleh. Walaupun saya tidak punya gambaran di pengajian di mana yang ditanya ini. Tapi yang jelas saya bicara tentang masalah hukum syar'inya. Ini tidak boleh. Jadi nggak boleh berteman, nggak boleh berinteraksi sama mereka itu. Nggak boleh. Kalau mereka mau bertanya masalah hukum, maka kita jelaskan masalah hukum. Ada yang dokter, ada yang konsultasi silakan. Tapi mendukung mereka dalam program mereka nggak boleh. Kan gitu. Sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah bicara pelaku homoseksual atau lesbian ataupun LGBT ini teman-teman sekalian. Semua pelaku dosa besar dalam Islam tidak boleh kita duduk sama mereka. Bahkan perkataan saja, misalnya ada orang lagi gosip nih, ceritain gosipin orang. Antum di situ antum harus berdiri. Gak boleh antum duduk di situ. Karena kalau mereka kena hukuman, antum juga kena hukuman. Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Kalau ada yang ngomong-ngomong ngawur nih, hai Muhammad, tinggalkan mereka sampai mereka mengubah pembicaraan mereka. Gosip aja gak boleh, apalagi yang lain-lainnya. Semua tidak boleh. Jadi harus hati-hati. Jangan antum bilang, oh iman saya kuat, saya tidak terpengaruh, gak bisa. Kita manusia biasa. Kita manusia biasa. Umumnya pelaku homoseksual dan lesbian itu, awalnya mereka bukan itu. Tapi karena berteman, mulai disentuh, mulai diajak, mulai terbiasa, kan gitu. Sesuatu yang mungkar teman-teman, kalau kita tidak dari awal berhentikan, maka nanti akan jadi biasa buat kita. Jadi biasa. Dan kalau sudah jadi biasa, kita nggak merasa lagi itu sebuah kemungkaran. Dan dengan itu akan sangat mudah datang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami sarankan yang seperti ini harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh dibiarkan masuk. Tidak boleh didiamkan. Ya, tujuannya untuk menasihati mereka. Ya, jadi tidak boleh dibiarkan. Apalagi dengan pakai cadar, pakai jilbab, masuk ke tempat akhwat. Gimana caranya? Ini sudah kehabisan tempat apa? Kan gitu. Cari tempat lain. Kenapa harus masjidnya Allah dinodai? Kan gitu. Karena ini pelanggaran agama bukan? Pelanggaran agama. Duduk saya di tempat akhwat sudah pelanggaran agama karena dia laki-laki. Dia pakai lagi cadar, pakai lagi kudung. Apa? Mau hina pakaian muslimah ini? Kan tidak masuk akal. Untuk apa istihza dengan begini? Maksudnya mengolok-olok ya. Udah sekalian aja pakai baju yang lain di luar sana tapi jangan di masjid. Jangan pakai ini. Apa tujuannya? Mau dengar pengajian, dengar online. Kenapa harus datang ke masjid? Karena tidak layak dia untuk datang ke masjid ini. Tidak bisa. Dia bisa menjadi masalah. Karena pelaku dosa kan gitu. Ustadz, jika kami sudah menikah beberapa tahun dan belum dikaruniai oleh anak, apakah kami harus ikhtiar maksimal dengan cara program hamil ke dokter, mencek kualitas dari sperma tersebut, ataupun dan yang lain-lain? Apakah kami salah jika kami hanya sebatas ikhtiar dalam berhubungan biologi saja? Tafadhol Ustaz. Tidak bisa disalahkan kalau seandainya, paham tadi ya pertanyaan, kalau sudah
sekian tahun menikah, belum punya anak, maka apakah kami harus ikhtiar secara medis atau hanya ikhtiarnya biologis saja? Kalau orang tidak, apakah kalau tidak ikhtiar medis berarti salah? Itu tidak salah, tidak bisa kita salahkan. Karena memang ikhtiar yang dasar sekali dan itu yang diperintahkan Allah SWT, yaitu hubungan biologis suami istri. Dengan membaca doa, menjaga adab-adabnya ya, menghindari hal yang diharamkan seperti menyentuh, meletakkan kemaluan di kemaluan istri pada saat haid dan nifas atau ke dalam duburnya. Kalau selama itu tidak ada maka tidak ada masalah. Jadi kalau orang ikhtiar tanpa ke medis apakah salah? Jawabannya tidak. Ya. Dia boleh saja itu. Tetapi saran kami idealnya adalah dia coba ikhtiar dengan segala macam cara selama tidak diharamkan dalam agama. Seperti misalnya secara syar'i dia boleh ruqyah syariah, ya, ruqyah syariah. Dia baca ayat-ayat ruqyah, dia ikhtiar sambil berdoa kepada Allah SWT. Kalau memang ini penyebabnya ada sihir, ada ain, maka mungkin bisa diangkat. Dia juga konsumsi madu, habatus sauda, ya memang Nabi SAW mengatakan kesembuhan pasti ada di madu. Kalau habatus sauda itu jintan hitam obat untuk semua penyakit kecuali kematian, maka dia konsumsi itu dengan niat mudah-mudahan bisa menjadi penyebab ya mudahnya dia melahirkan atau hamil misalnya perempuannya, dan bagi laki-laki dia memiliki sperma yang cukup untuk jadi manusia, nah seperti itu ya. Kemudian juga ditambah dengan ikhtiar medis, tidak ada masalah konsultasi. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersama obatnya. Maka ya berobat oleh hamba-hamba Allah. Masuk dalam umumnya masalah ini. Masuk dalam umumnya masalah. Jadi boleh dia ikhtiar ke medis, itu juga bagus ya. Sedangkan orang pengantin baru saja, dia belum tahu apakah memang sekian tahun ke depan dia belum punya anak, dia sudah tidak ada masalah dalam hukum agama untuk datang di awal nikah. Kami mau cek masalah masa subur misalnya, atau apakah memang kami berdua ini bisa mendapatkan anak dari kualitas spermanya, dari sel telurnya, itu tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam agama. Maka insya Allah itu boleh saja. Allahu a'lam. Selanjutnya ini berkaitan dengan rumah tangga juga, lebih ke pencegahan Ustaz, agar tidak terjadi perceraian. Pertanyaannya, bagaimana cara istri menasehati suami yang masih sering ikhtilat dengan lawan jenis? Bermudah-mudahan dengan kalwat dan lawan jenis di chat ataupun secara fisik ataupun secara sembunyi-bunyi dari istri. Dan apalagi juga suka melihat wanita-wanita lain melalui HP mereka ataupun di jalanan. Dan sehingga berkali-kali terjerumus pada fitnah wanita. Dan serta bagaimana cara mengembalikan kepercayaan kepada suami setelah berkali-kali dikhianati. Tafadhol Ustaz. Ya, nanti kita akan jawab itu tentang masalah bagaimana istri menasihati suami dan sekaligus bagaimana bisa memaafkan suami yang sudah berulang kali selingkuh ya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita fasilitas di tubuh kita ini, mata melihat, telinga mendengar, bibir dan lidah mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, semua fungsinya ini itu digunakan untuk ketaatan. Bukan untuk kemaksiatan. Mata ini untuk lihat yang halal, bukan untuk melihat yang haram. Telinga untuk mendengar yang halal, bukan untuk mendengar yang haram. Tangan menjamah yang halal dan menikmati dan bukan menjamah yang haram. Kemaluan, kaki, semuanya ini sama. Sumber penyakit daripada perselingkuhan rumah tangga karena matanya, gitu kan? Suka melihat hal yang haram. Kapan dia sibuk nonton cuplikan haram, maka kalau dia lihat situ, misalnya kalau dia laki-laki, dia lihat ini perempuan, maka dia akan anggap remeh istrinya nanti. Karena yang dia bandingkan di sini. Dan orang tampil di media harus tampil seoptimal mungkin gitu kan. Harus maksimal dia. Sehingga seprima mungkin. Sehingga akhirnya dia bisa menarik. Kalau enggak orang enggak nonton kan gitu. Dia pakai baju yang paling seksi. Dia pakai sisir rambutnya yang paling bagus. Kan. Memang itu pasti indah. Film-film. Pasti dia datangkan artis-artis yang hebat kan gitu. Yang ganteng, yang hebat. Yang aktor ya, kemudian yang perempuan juga sama, memang begitu. Film-film porno sama. Kalau datangkan orang-orang yang jelek, orang nggak nonton gitu kan. Nah yang sudah begitu. Oleh karena itu Islam datang menyuruh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Hai Muhammad, katakan kepada kaum laki-laki mukmin agar mereka menurunkan pandangan mereka. Itu juga sebaliknya. Allah mengatakan wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Dan diikuti dengan ayat wa yahfadna furujahun. Maka harusnya juga katakan hai Muhammad kepada para wanita mukminah menurunkan pandangan mereka dari yang haram dan menjaga kemaluan mereka. Laki-laki dan perempuan sama. Ternyata dalam ayat ini Allah hubungkan antara mata dengan kemaluan. Katakan kepada mereka turunkan pandangan dari haram dan menjaga kemaluan mereka. Apa korelasinya? Karena dengan melihat dulu baru kemaluan terganggu. Kan gitu. Jadi stop, tutup itu. Gak usah kita nonton lagi, nonton cuplikan ceramah, ada terlintas lewatin saja gitu kan. Karena sekali kita buka kita akan selalu penasaran kan gitu. Nah ini menjadi masalah ini, sehingga akhirnya tidak pernah puas dengan pasangan.
Pastikan teman-teman, kalau kita sudah biasa menurunkan pandangan kita dari yang haram, kita akan sangat menikmati pasangan kita. Karena bagi kita dia yang tercantik, dia yang tergagah, kan gitu. Otomatis. Karena tidak ada perbandingannya. Tapi kalau kita sering cuplikan, kita jadi perbandingan. Bagaimana dengan di jalan satu? Jalan kan tidak tiap hari di jalanan. Yang berpengaruh sekarang ini handphone. Orang kamar mandi bawa handphone, orang di ranjang bawa handphone. Selalu nonton, lihat kan. Oleh karena itu harus hati-hati. Pasti menarik, gak mungkin tidak menarik. Kalau tidak menarik kita gak akan nonton kan. Jadi kita harus berhenti di situ dulu. Itu poin. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kalau sampai pun ada orang terkena fitnah lawan jenisnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi SAW pernah lewat dengan para sahabat. Ada terlintas seorang wanita. Lalu Nabi SAW langsung ke rumah beliau bersama para sahabat. Kemudian beliau interaksi biologis dengan salah satu istri beliau lalu keluar. Dalam kondisi beliau sudah mandi. Terlihat kalau beliau habis selesai melakukan biologis. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat. Siapapun di antara kalian yang melihat wanita yang tidak halal buat dia di luar rumahnya. Dan itu terpengaruh bagi dia kembali pada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Kan cuma beda casing kan gitu. Ya, beda paras wajah, beda rambut. Tapi kemaluannya sama aja. Kan gitu. Ujungnya sama aja. Cuma setan menghiasi begitu. Mirip dengan makanan-makanan gitu kan. Variasinya. Sebenarnya makanan. Semua masing-masing punya vitamin, punya kebaikan-kebaikan. Walaupun ada kadang-kadang makanan yang kurang sehat. Tapi seperti itulah. Oleh karena itu teman-teman sekalian. Yang harus diperbaiki yang pertama dari masalah perselingkuhan itu masalah mata. Melihat yang haram ini. Gitu kan. Terbiasa dengan itu. Begitu juga dengan pendengaran dan pendengaran lebih kecil persentasenya. Mata yang paling besar. Nah, kemudian kadang-kadang kan orang yang habis lihat dia tertarik. Mulailah mau komunikasi. Mulailah mau kenalan. Mulailah begini dari media sekarang. Jadi hilangkan ini insya Allah. Itu dulu. Baik, kita masuk ke pertanyaan tadi. Bagaimana seorang istri? Sama juga kalau seorang suami menghadapi pasangannya yang selingkuh. Apa yang dia harus lakukan? Yang kami sarankan yang pertama adalah dia berintrospeksi diri dulu. Dia pribadi dulu mulai. Ada apa? Kenapa pasangan saya begini? Dan dia berdoa dalam hitungan detik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita puji Allah, baca salawat kepada Nabi SAW. Lalu mengatakan, ya Allah, kalau seandainya perkara ini, ya kejadian perubahan sikap pasanganku ini, atau terjadi perbuatan ini adalah kesalahanku atau dosaku, maafkan aku ya Allah. Kalau kena dosa dia, maafkan dia. Selamatkan dia. Berikan dia hidayah. Itu dulu yang pertama. Ya. Jangan langsung membenci. Karena semua orang di sekitar kita yang sedang melakukan kesalahan agama, itu manusiawi. Semua orang bisa lakukan kesalahan kan? Gak ada orang yang tidak buat kesalahan. Tapi kalau dia sedang melakukan kesalahan, dia sedang dirangkul oleh syaitan menuju ke neraka. Masa kita biarkan? Tarik kembali tangannya. Rangkul dia. Gitu kan? Seperti itu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, baru kemudian kita tanyakan baik-baik. Kita berikan nasihat. Kita berikan masukan. Datangkan dari dalil syar'i. Datangkan cuplikan agama. Ya. Kalau dia mau bertobat, alhamdulillah. Kita rangkul kembali, kita berikan kesempatan. Tapi kalau dia terus mengulanginya setelah tegak hujah padanya, saran saya sudah diistikharahkan saja. Saya tidak katakan cerai langsung ya, tapi istikharahkan. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, ini luar biasa. Kemarin yang membahasakan sampai kepada saya, ada satu perempuan, dia mendapatkan suaminya sudah 12 kali atau 13 kali berzina dengan perempuan yang berbeda-beda. Apa yang harus dilakukan? Selalu dinasihatin malah kasar, malah memukul istrinya. Nah, ini aneh sekali. Kalau seperti ini gak usah tinggal sama laki-laki begitu. Untuk apa bertahan? Gitu kan? Dinasihatin gak mau dengar, malah dia marah. Kan gitu. Sama laki-laki kalau dia dapat istrinya berbuat salah, dinasihatin gak mau dengar. Apalagi kalau sudah sampai perselingkuhan, berkenalan sama lawan jenis. Ini untuk apa berlama-lama jadi PR ini? Tapi perasaan saya Ustaz, perasaan itu teman-teman sekalian harus dikontrol dengan syariat. Harus dikontrol dengan syariat, ya. Perasaan itu kalau levelnya paling bawah dia. Di atas perasaan itu akal. Ya. Setiap ada perasaan antum kontrol dengan akal kita. Misal antum terbiasa, antum pernah satu kali ke Semarang makan nasi goreng enak banget gitu. Perasaan kita selalu merindukan makan itu kan. Itu kan perasaannya. Sekarang hadapkan dengan akal kita. Kita lagi di Jakarta sibuk kerja. Ini masuk akal gak sih kalau saya ke Semarang hanya makan nasi goreng? Nanti akal akan bilang, gak usah nanti aja. Itu kita gitu dalam diri kita sendiri ya. Nah akal ini dikontrol oleh syariat. Nanti halal haramnya di situ. Nah begitu. Tidak boleh dia lost control begitu saja. Karena perasaan pernah suka sama lawan jenis dulu sebelum nikah. Oh saya selalu merindukan dia. Itu perasaan. Tidak boleh, harus dikontrol dengan akal. Ini mungkin sudah jadi istri orang. Mungkin suami orang. Pergaulannya haram. Tidak boleh dalam agama. Syariat mengontrol nanti. Nah begitu. Baru bisa baik.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jika seseorang masih terjebak di dalam hal yang haram, misalkan pekerjaan yang haram, transaksi bisnis yang haram, dan sudah mengetahui hukumnya, apakah sebaiknya langsung ditinggalkan atau ikhtiar dulu mencari penggantinya Ustaz? Ikhtiar dulu mencari penggantinya atau meninggalkan haram tersebut terlebih dahulu? Tafadhol Ustaz. Ya, sesuatu yang haram tujuannya untuk dipelajari, untuk dijauhi, bukan dicoba. Dan orang kalau sudah terlanjur terjerumus selain haram, wajib dia tinggalkan, bukan pilihan. Pekerjaan haram, ya misalnya profesinya pendapatan haram, atau maaf sebagai pelacur atau apa saja, ya ini pencuri, itu harus ditinggalkan, tidak bisa tidak. Dan Nabi SAW memberikan jaminan dalam sebuah hadis yang sahih, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik dari untuk dia. Jadi selesai, tinggalkan. Jangan bilang, oh profesi saya ini kan, kalau saya tinggalkan nanti saya mau makan dari mana. Nah ini haram dasarnya. Seperti antum sedang minum racun, enggak apa-apa deh. Sebelum saya dapat obat, saya minum racun terus. Kan tidak mungkin. Kan itu. Berhenti dulu di sini. Baru sambil ikhtiar mencari obatnya. Ya, itu begitu. Gak boleh kita terus dalam kondisi yang salah ini teman-teman sekalian. Tidak usah khawatir. Saya pernah jelaskan teman-teman. Rezeki sudah maktub, tercatat. Demi Allah kita semua sudah tercatat sampai kita mati rezeki kita. Dari sebelum kita diciptakan. Setetes air yang Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz tidak akan kita wafat sampai terteguk di tenggorokan kita. Gak mungkin. Mustahil itu. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi SAW, satu jiwa tidak akan wafat sampai semua rezekinya disempurnakan oleh Allah. Gak mungkin. Pasti dia akan dapatkan itu. Ya, jadi tidak usah khawatir. Kita tinggal ikhtiar saja. Oke, bismillah. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, mohon nasihati kami di zaman ini mencari pekerjaan semakin sulit. Kebutuhan hidup semakin tinggi dan bahkan banyak lulusan sarjana menjadi pengangguran. Tafadhol Ustaz. Ini persepsi yang salah. Ya. Selama antum beraktivitas selalu memulai dengan hal negatif, saya kayaknya nggak bisa dapat kerja, saya kayaknya nggak bisa berteman, saya kayaknya nggak bisa menikah. Selalu begitu. Ya susah. Banyak teman-teman sekalian problematika dalam kehidupan kita itu lahir dari diri kita sendiri. Antum penyebabnya. Atau sendiri yang tidak percaya diri. Siapa yang bilang di masa sekarang susah pekerjaan? Kalau begitu ribuan orang gak bakal kerja. Jutaan orang bekerja semua. Masa tolong ukurnya antum kena melamar satu perusahaan belum diterima atau dua. Kemudian antum mengatakan susah bekerja. Terus antum mengatakan oh banyak sarjana jadi pengangguran. Berapa banyak yang jadi pengangguran? Mayoritasnya bekerja tuh. Kalau tidak maka tidak laku kampus ya. Oh ternyata sarjana tidak bisa kerja. Gak ada orang kuliah tuh. Ya gak? Bayar kuliahnya mahal, kan tak mungkin. Berarti kan orang banyak, ya kan, kerja. Cuma orang ini mau atau tidak masalahnya. Kadang-kadang teman-teman kita sudah terlanjur membangun pondasi-pondasi yang keliru. Seperti misalnya saya tidak mau bekerja kecuali di perusahaan A misalnya. Sehingga kita gengsi ke perusahaan B, C, D dan seterusnya. Ini, ya, saya tamatan hukum, saya harus bekerja di jurusan hukum. Mungkin bukan di situ rezeki antum, mungkin antum di jurusan lain, bisa saja kan gitu. Mungkin bisa coba yang lainnya. Maka ini kita selalu di pondasi yang keliru. Ya, terlalu idealis sehingga hanya salah. Saya kalau mau menikah harus perempuan tinggi, putih, cantik, kaya, pintar. Wah ini luar biasa. Nah, jadi semua yang tidak lolos dari kriteria ini sudah cantik, sudah putih, tapi masih pendek. Pendek, nggak mau, nggak nikah. Padahal belum tentu orang pendek tidak baik kan gitu. Contohnya gitu kan. Contoh. Jadi ini pondasinya hati-hati. Ya, nggak usah terlalu idealis. Islam sudah mengajarkan kalau mau nikah dahulukan agamanya, baru yang lain ikut. Nah gitu. Pekerjaannya yang penting halal, baru yang lain ikut. Nah gitu aja. Mudahkan. Jadi kayak penanya tadi mengatakan di zaman sekarang banyak pengangguran. Mana banyak pengangguran ini? Saya tidak yakin dengan itu. Lebih banyak pengangguran atau orang bekerja? Fair aja sekarang. Lebih banyak orang kerja kan? Kan lebih banyak orang sakit atau sehat? Orang sehat kan gitu. Lebih banyak orang yang mandul atau punya anak? Lebih banyak. Ini ujian saja sebaik kecil. Kenapa antum masuk ke zona kecil ini? Lupain yang banyak ini. Nah akhirnya karena dia sendiri menanam pondasi itu tidak percaya diri dia untuk jalan. Percaya diri aja teman-teman. Jangan juga nilai fisik antum. Oh kayaknya saya kurang tampan, saya kurang cantik. Mungkin orang tidak mau nikah sama saya. Itu keliru. Coba antum percaya diri. Ini yang buat yang susun alis kita, hidung kita, mata kita. Ya Allah, bukan antum ini. Lamar saja, bismillah, ikhlas. Bisa saya diterima. Berapa banyak laki-laki jelek, istri cantik, gak ada masalah. Karena dia percaya diri kan. Ya udah dia datang saja. Ditolak ya sudah cari yang lain, gak ada masalah. Kan bisa saja begitu. Jadi jangan teman-teman kita sendiri yang menjatuhkan diri kita. Padahal sebenarnya kita ini
punya peluang yang sangat besar dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sudah aturkan semua rezekinya. Saya pernah ada cuplikan di Indonesia, di negara kita. Saya nggak tahu siapa, tapi sudah lama waktu saya masih belum menikah dulu. Saya pernah satu cuplikan gitu. Ada orang laki-laki di negara kita kakinya puntung dua-dua, tangannya puntung, punya istri, punya anak. Kuasa Allah SWT. Dan dia dengan percaya diri tuh, dia kerja dengan tidak ada gitu, dia tetap bekerja, ada penghasilannya. Sampai diwawancarain, itu ada terjadi. Jadi tugas kita tinggal bersyukur dan menikmati saja. Percaya diri saja. Selama kita tidak lakukan haram, kita akan tenang. Lakukan saja kebaikan-kebaikan. Ustadz, katanya menikah membuka pintu rezeki. Tapi kenapa setelah saya menikah, saya lihat rezeki suami saya menjadi semakin seret dari banyak kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh suami saya. Tafadhol Ustadz. Karena ditolok ukurnya penanya ini, rezeki itu duit. Ya. Selama pikiran antum rezeki itu duit, ini masalahnya. Antum lupa, mata antum bisa menangkap cahaya, rezeki. Telinga bisa mendengar, rezeki. Kan hidung kita masih bisa bernafas, mulut kita masih bisa berbicara, makan. Semua fungsi yang kita bisa berfungsi, ini luar biasa kan gitu. Itu kan rezeki. Kalau tolok ukurnya uang ini jadi masalah. Kan gitu. Kita jadi lupa terlalu banyak rezeki di sekitar kita. Masih ingat saya pernah datangkan kisah, saya datangkan lagi kembali. Seorang yang menganggap dirinya miskin secara materi, datang ke salah satu pengajian Syekh di Jeddah, di kota Jeddah. Lagi pengajian begini langsung tiba-tiba dia berhentiin. Syekh sebentar Syekh, tolong sampaikan ke jamaah Anda saya ini orang miskin supaya mereka bantu saya. Syekhnya berhentikan pengajian, lalu menghadap ke orang itu lalu dia mengatakan, Anda ini orang kaya. Terus dia bilang, saya orang miskin Syekh. Kata Syekhnya, Anda orang kaya. Orang itu karena dua kali diserang sama Syekh begitu, Anda orang kaya. Dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Syekhnya bilang, demi Allah kamu orang kaya. Kaget dia, kok bisa Anda tahu keadaan saya, kata dia. Kata Syekhnya, mau saya hitung kekayaan kamu? Dia bilang mau. Berapa jari kamu? Dia bilang 10. Mau gak? Satu jari kamu ini saya potong, saya bayar 1 juta real. Ini 4 miliar. Saya potong tapi saya kasih 4 miliar. Dia bilang saya gak mau. Nah kamu punya 10 juta real ini. Mau gak matamu satu saya congkel? Kasih 1 juta real. Gak mau. Telinga, gak mau. Kaki, kamu ini kaya raya. Tinggal keluar cari pekerjaan kok bilang miskin, bagaimana ceritanya? Hah? Kan begitu. Makanya tolok ukurnya jangan duit. Kalau duit jadi susah. Rezeki itu sangat luas. Ada banyak orang kaya raya melimpah uangnya teman-teman, tapi gak bisa makan karena punya penyakit. Ya, ada orang kena penyakit kaya raya, kena mah ya kronis, dia gak bisa makan. Cuma bisa makan itu tamu-tamunya semua makan enak, dia gak bisa makan enak. Coba. Karena begitu. Jadi jangan selalu materi pikirannya. Rezeki terlalu luas bahasannya. Rezeki itu apapun yang bisa membuat roda kehidupan berjalan namanya rezeki. Ustadz, saya seorang suami yang sering mengalah kepada istri. Mengalah dalam hal misalnya istri saya mau yang A, saya maunya B. Tapi saya lebih memilih mengalah untuk mengikuti keinginan istri saya agar terhindar dari perdebatan. Dan perkara ini tidak ada pelanggaran syariat. Apakah saya termasuk dalam kategori suami takut kepada istri? Tafadhol Ustadz. Iya. Iya. Coba penanya dari sini saya jewer ini. Nah. Kita bahas dulu masalah mengalah. Boleh nggak seorang suami itu mengalah pada istrinya? Kita lihat dulu bahasannya apa ya. Tapi fahami dulu. Allah berfirman dari 1400 tahun yang lalu dan akan kekal sampai hari kiamat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Pemimpin apa? Penentu keputusan. Kan gitu. Dari hal kecil sampai hal besar. Finalnya di tangan antum. Itu baru normal rumah tangganya. Boleh gak istri berikan masukan? Boleh, silahkan diberikan masukan. Tapi antum yang mengetuk palu. Gitu kan? Ada masalah apapun antum yang hadapi. Istri cuma terima hasilnya. Jangan nanti ada yang ketuk-ketuk jendela atau ribut-ribut. Di atap malam-malam disuruh istrinya. Kamu yang lihat dulu. Ini butuh sunat lagi nih. Hah? Ajaib ini. Antum yang berdiri hadapi itu. Sebagai laki-laki kan gitu. Ada tamu mau datang, nanti istri tanya, boleh nggak tamu datang? Antum yang tentukan. Oh ya, baik, bisa datang. Oh, waktunya belum tepat, mungkin minggu depan. Antum yang tentukan, gitu kan? Dia boleh tanya antum, masak apa, mau makan apa? Oh iya, saya mau makan ini, nggak apa-apa. Nggak usah antum yang masuk ke alam itu, gitu ya. Nah, tapi bedakan kalau seandainya berhubungan dengan hak dia. Misal, istri punya tabungan uang, gitu kan? Itu hak dia, warisannya atau tabungan sebelum nikah. Nggak usah antum intervensi ke situ. Oh karena kan saya suami, keputusan di tangan saya. Semua uang kamu sini kasih saya yang kelola. Ya gak boleh. Kalau dia bilang bagaimana pendapatnya mas, bagaimana pendapatnya abang, bagaimana pendapat kakak. Dia tanya suaminya misalnya. Kita berikan masukan, oh menurut aku begini. Kemudian dia mengatakan, tapi kayaknya aku mau pilih yang ini. Ya sudah gak apa-apa, itu kan hak dia kan.
Tapi kalau keputusan yang berputar di sekitar rumah tangga, yang antum memimpinnya, antum tentukan. Gitu kan? Harus antum tentukan. Kalau tidak nggak stabil gitu. Ya. Apalagi semuanya terserah istri saya saja. Ini kan aneh sekali. Saya pernah bertemu dengan satu jemaah, kami lagi umroh. Dia bilang, Ustaz, gamisnya bagus Ustaz, saya pengen beli. Oh ya ada Pak, di sebelah sana. Bisa Ustaz sama-sama? Bisa, saya temani insya Allah. Udah janjian kalau salah habis isya, habis makan. Setelah saya tanya, ayo Pak mau jalan sekarang supaya nggak telat terlalu malam karena kita harus jalan gitu. Dia bilang, tunggu sebentar Ustaz, istri saya lagi ngisiin ATM saya. Karena istri saya membatasi pengeluaran saya hanya bisa sekian saja. Saya langsung, Bapak dibatasi sama istrinya, ini nggak salah ini. Nggak salah, ini terbalik ini. Harusnya Bapak yang kontrol pengeluaran istri kan gitu. Ya kan? Antum yang kasih ATM istri, ini ya, uang belanja sekian, pakai uang sekian, gitu kan? Ini kenapa terbalik ini? Hanya mau beli voucher, mau beli celana dalam, minta sama istri. Ini gimana ceritanya? Bagaimana kalau mau bantu orang tuanya? Bagaimana kalau dia mau sedekah ke satu yayasan? Terus istri mengatakan tidak, terus tidak jadi, batal bantu orang tuanya. Karena aneh ini. Kan gitu ya? Jadi nggak boleh, harus benar-benar tepat di sini. Pemimpin itu bukan zalim, bukan egois, ya, bukan juga otoriter, tidak. Tapi dia penentu keputusan. Boleh nggak seorang suami disuruh sama istrinya? Boleh. Menurut kamu bagaimana? Tapi finalnya di tangan antum. Gitu kan? Antum yang tentukan mana masalah mudaratnya, antum yang pilih. Nah seperti itu. Itu yang benar ya. Allahu a'lam. Ini jangan disalahpahami ya. Saya cuma ajarkan metode. Kalau mau caranya yang benar ya seperti itu. Kalau tidak nanti nggak stabil rumah tangga itu. Akhirnya nanti semuanya keputusannya di tangan istri. Kan gitu. Itu keliru. Antum tidak punya wewenang sama sekali. Maka bukan jadi pemimpin. Jadi kayak boneka saja di rumah. Yang gak ada keputusan di tangannya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menerima masukan-masukan terhadap dirinya? Tafadhol Ustaz. Ya, kalau ada teman-teman sekalian kita lakukan dari sesuatu yang salah. Kemudian ada yang memberikan masukan kepada kita. Baik individu, ya, ataupun misalnya atas nama rame-rame. Orang, yayasan, kelompok misalnya memberikan masukan, maka kita terima. Saya selalu melihat setiap kali ada kekeliruan yang kita lakukan, kemudian ada orang datang meluruskan kekeliruan tersebut, ini sebuah karunia yang luar biasa. Bentuk kasih sayang ke Allah kepada kita. Melalui dialah Allah ingatkan kita, kan gitu. Harusnya seorang muslim, dia menangkap ini sebagai sebuah pesan positif. Jangan dia malah melawan itu, gitu kan. Malah menentang, malah seakan-akan, enggak, saya salah pun tetap saya lawan itu tidak boleh. Ya. Harusnya seorang muslim itu bijaksana, dewasa. Ya, dan semua orang bisa buat salah. Kata Nabi SAW, kullu ibn Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam pasti salah dan sebaik-baik yang salah adalah segera bertaubat. Para nabi-nabi pernah buat salah nggak? Ada yang buat salah. Kan gitu. Kita tidak usah bicara nabi-nabi yang lain lah ya. Nabi Muhammad, antum kalau dengar baca tentang hadis syafaat ya. Hari kiamat nanti orang-orang kepanasan di masyarakat datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi ya, Saleh, Syuaib dan seterusnya. Pernah dengar ya? Kan semuanya nabi-nabi itu ngaku salah nggak? Ngaku salah. Saya pernah buat salah. Saya tidak berani, Allah murka hari ini, tidak pernah murka sebelumnya. Coba Nabi si fulan, coba Nabi, semua sebutin salahnya. Walaupun dalam riwayat dikatakan Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan secara khusus salahnya. Lalu Nabi Isa mengatakan, cobalah pergi kepada Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, kalian mau tahu bagaimana nanti manusia mengenalku hari kiamat? Maka seperti itu jalurnya. Orang-orang nanti akan datang akhirnya kepadaku dan aku akan mengatakan, ini adalah milikku, ini milikku. Lalu beliau sujud. Lalu beliau mengatakan, aku pun sujud di bawah arsy-Nya Allah. Dan Allah membukakan puji-pujian yang belum pernah diberikan kepada hamba-hambanya. Sampai terdengar suara Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima. Syafaat baru Nabi SAW berikan 2 syafaat. Syafaat yang umum, semua makhluk agar dihadiri oleh Allah SWT ke neraka atau ke surga, termasuk hewan-hewan dan segala macam. Karena kata Nabi SAW, Allah pun akan mengadili 2 domba yang saling tanduk-menanduk di dunia. Kenapa ini menanduk, kenapa ini ya ditanduk. Kemudian syafaat khusus untuk orang-orang beriman. Nah, di sini teman-teman, Nabi SAW semua menyebutkan salahnya kan. Pertanyaan, apakah Nabi SAW juga pernah melakukan kekeliruan? Pernah. Nabi SAW melakukan kekeliruan, tapi Allah buat beliau maksum. Artinya kalau ada kekeliruan langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar surat Tahrim? Ya, ayat pertamanya di mana Nabi SAW waktu ya beliau makan madu di rumah salah satu istrinya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ke rumah istri yang lain, istri lainnya cemburu. Lalu sepakatlah 2 orang istri beliau untuk mengatakan kalau Rasulullah datang ke rumah kita katakan mulutnya bau. Padahal Nabi cuma makan madu di rumah sana. Kemudian beliau masuklah ke rumah
ini lalu yang satu mengatakan mulut Anda bau ya Rasulullah. Nabi bilang saya nggak makan apa kecuali madu. Datang ke rumah sebelah rupanya sudah sepakat nih. Yang satu juga mengatakan mulut Anda bau ya Rasulullah. Nabi SAW tahu ada masalah ini, ada sesuatu. Beliau pergi ke pinggir kota Madinah duduk sambil merenung. Ada masalah apa sebenarnya? Lewat seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda sedih? Ada yang bisa saya bantu? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Nabi bilang begitu. Madu halal gak? Halal. Nabi bilang, hari ini saya haramkan madu. Langsung di saat itu Jibril datang membawa ayat Allah subhanahu wa ta'ala surat Tahrim ayat 1. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, lima tuharim ahalallah. Kenapa kau berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk mencari ridho istri-istrimu. Maka ditegur Nabi SAW. Tapi tegurannya sebagai sebuah hukum. Bukan aib untuk Nabi SAW gitu kan. Tapi Nabi melakukan itu. Terjadi. Bukan beliau sengaja. Kan gitu. Beliau pikir itu adalah sebuah solusi. Kan begitu. Kasus pernah dengar tawanan Badr. 70 tawanan Badr dari orang-orang kafir Quraisy. Itu waktu Nabi SAW kumpulin. Maka Nabi bilang kepada para sahabat. Kita apain nih orang-orang? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kita punya hubungan kerabat sama mereka. Bagaimana kalau seandainya kita maafin saja? Udah selesai, siapa tahu mereka dapat hidayah. Mereka pikir kita baik gitu ya. Ada juga yang mengatakan sahabat, ya Rasulullah, minta aja tebusan. Karena orang-orang ini orang mampu dan mereka tawanan. Waktu itu memang tradisi orang kalau ada tawanan perang bisa ditebus dengan harta. Tapi waktu Nabi tanya Umar, dan waktu itu Nabi setuju dengan pendapat Abu Bakar sama sahabat. Kita maafin atau kita ambil tebusan saja. Waktu itu Nabi SAW tanya Umar. Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, orang-orang ini keluar dari Mekah khusus untuk memerangi kita. Maka kalau saran saya, datangkan orang terdekat di antara mereka dengan saya. Kerabat saya di sini, saya tebas lehernya. Datangkan yang terdekat sama Abu Bakar, suruh Abu Bakar tebas lehernya. Semua sahabat ini masing-masing bunuh kerabatnya. Karena ini orang-orang keluar kafir harbi. Keluar berperang dengan senjata. Kalau bukan kita dibunuh mereka akan terbunuh. Kan begitu. Ini bukan orang kafir yang sedang aman. Tidak mengganggu muslimin. Tidak. Ini memang keluar untuk berperang. Tapi Nabi SAW tidak cenderung dengan pendapat Umar. Beliau cenderung dengan pendapat sahabat yang lain. Turun firman Allah SWT pada saat itu mengingatkan. Dan mendukung pendapatnya Umar bin Khattab. Harusnya dihukum mati mereka. Karena mereka ini keluar berperang, memerangi muslimin. Kebetulan aja mereka tertawan. Bukan orang menyerahkan diri, bukan. Memang dia sedang berperang. Cuma kalah duel, ya, ketangkaplah dia. Artinya kalau dia tidak dikalahkan, maka dia akan membunuh otomatis gitu. Ya. Dan sudah menjadi sejarah dalam sejarah peperangan muslimin dengan orang muslim, selalu tawanan-tawanan muslim dihormati, dilayani dengan baik. Karena kata Nabi SAW berbuat baik kepada para tawanan, gitu kan. Tapi kalau mereka tidak ada seperti itu. Tawanan umat Islam habis dibantai, kan. Jangankan tawanan orang-orang sipil kayak sekarang di Palestina. Mereka tidak peduli perempuan, laki-laki. Islam tidak ada. Dilarang bunuh anak-anak, dilarang bunuh perempuan. Gak boleh bunuh orang menyerah kan gitu. Tapi waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi SAW. Kalau bukan karena keputusan Allah pada kalian, maksudnya sudah ada takdir Allah, maka pasti Allah akan menyentuhkan siksa atau hukum pada kalian. Maka Nabi SAW nangis sama Abu Bakar waktu itu berdua. Umar datang. Lalu Umar mengatakannya, Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian menangis? Karena bagi Umar ini dua manusia terbaik. Kalau mereka nangis pasti ada sesuatu. Umar bilang, sampaikan saya supaya saya ikut menangis. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, telah turun firman Allah, Umar mendukung pendapatmu. Maka Umar pun menangis pada saat itu. Dan ada kalau tidak salah 13 ayat Al-Quran ya, yang mendukung pendapat Umar radhiyallahu anhu. Contoh gitu kan. Tapi ini bukan aib, bukan kekurangan. Karena kadang-kadang terjadi sesuatu menjadi hukumlah dia, kan gitu. Nah seperti itu. Artinya kalau Nabi SAW salah, apalagi kita. Kita kan bisa buat salah gitu kan. Cuma orang yang benar, secara keimanan dan ilmu, kalau dia salah diingatkan, apakah secara individu ngomong, apakah di media, dia terima. Kan gitu. Para ulama, kalau kita bicara 4 imam mazhab saja teman-teman, kita akan temukan, antum kalau belajar, kami dulu waktu belajar fikih, di kota Madinah itu sering disampaikan tentang pendapat 4 ulama. Misalnya hukum menjual anjing. Imam Malik mengatakan haram. Imam Syafi'i mengatakan haram. Imam Ahmad mengatakan haram. Imam Abu Hanifah mengatakan ada rincian. Kalau anjing secara umum tidak boleh. Tapi kalau anjing berburu boleh. Karena dasarnya dalam surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 5 boleh menggunakan jasanya anjing berburu. Ya, yang biasa badannya bintik-bintik ya. Atau mungkin itu anjing berburu boleh dipakai. Berarti Imam Abu Hanifah mengatakan kalau boleh dipakai jasanya boleh juga dijual belikan. Itu pendapat perselisihan pendapat ulama gitu kan. Maka ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi kita temukan, saya dulu pernah baca begitu. Mungkin teman-teman juga bisa baca di buku-buku fikih. Tidak asing itu
Pendapat Imam Ahmad di satu hukum A. Kemudian keluar lagi pendapat selanjutnya, yang pendapat kedua, ini pendapat lama, ini pendapat baru. Gitu ya, qaul qadim, qaul jadid. Biasa begitu dalam bahasa fikihnya ya. Imam Syafi'i punya pendapat lama, ada pendapat baru. Imam Malik mengatakan pendapat lama, pendapat baru. Berarti kan mereka bisa berbeda, bisa dulu salah atau menganggap itu sudah keliru, diperbaikin sekarang. Itu biasa saja. Sesuatu yang benar. Jadi kalau mau bijaksana, mau benar, apalagi mau lepas hisab hari kiamat, kita harus bisa menerima masukan. Walaupun dari orang yang lebih muda dari kita, walaupun misalnya dari istri, dari anak, biasa saja. Gitu kan? Kalau itu adalah kebenaran, benar itu lebih baik, lebih besar daripada segala sesuatunya. Kalau benar kita terima teman-teman sekalian, ya. Dan ini saya lihat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun di antara kita yang kalau dia buat salah, ya, kemudian dia diingatkan oleh orang lain dan yang peringatan ini benar, maka itu bentuk kasih sayang Allah sebelum nanti dia dihisab hari kiamat kan gitu. Maka terima teman-teman, berlapang dada untuk menerima masukan dari orang lain, maka itu akan sangat baik. Dan tidak ada mustahil manusia nggak bisa buat salah. Sudah kita kasih contoh tadi, kan gitu. Umar bin Khattab pernah menarik fatwanya, ya. Abu Hurairah pernah menarik fatwanya, banyak sekali. Ya, sahabat-sahabat juga yang menarik fatwa-fatwa mereka, karena tadinya mereka menyampaikan, setelah itu mereka meluruskan kembali, itu sudah umum, ya. Jadi kita coba berusaha lebih dewasa, lebih bijaksana. Kalau ada masukan kita anggap itu kasih sayang Allah, kita perbaiki. Kecuali kita benar, oke. Tidak masalah, kita bisa sampaikan argumentasi kita. Tapi kalau tidak, jangan teman-teman sekalian. Jangan bilang kepada anak, kamu kan anak kecil, kamu gak ngerti. Kamu istri kan, saya suami, saya harus begini. Atau apalah, ya mungkin atasan dari bawahannya. Udahlah, kamu kan bawahan saya, gak usah saya dengarkan. Udah. Tetap kita terima masukan tersebut, insya Allah itu adalah hal yang baik. Banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Ada tokoh-tokoh tabi'in, mereka membaca ayat dalam ta'limnya, kemudian keliru di akhirnya tentang sifat Allah. Ada satu Arab Badui datang meluruskan. Kalau dia lihat orang ini tidak ada simat, tidak ada tanda-tanda penuntut ilmu. Tapi dia bilang, bagaimana kau bisa tahu saya salah? Dia bilang, saya mengerti dari susunan firman Allah ini pasti tidak mungkin akhirnya begini, akan akhirnya begitu. Setelah dicek Al-Quran, memang betul orang itu. Tidak ada sesuatu. Dan dia menerima itu. Iyas Al-Muzani seorang tabi'in, dia bilang ada satu orang dulu di majelis saya, dia tidak boleh bicara orang itu. 20 tahun saya pengajian, 20 tahun orang itu duduk dan tidak selalu dengar. Semua orang bertanya kecuali dia. Maka satu waktu saya tanya, kata Iyas Al-Muzani ini teman-teman, kalau antum belum kenal, ini kalau mau diberikan perumpamaan orang cerdasnya tabi'in, itu adalah Iyas Al-Muzani. Kalau orang cerdasnya sahabat banyak, tapi diantaranya diberikan contoh Amr bin As misalnya gitu kan. Tapi ini Iyas Al-Muzani luar biasa gitu, cerdas sekali sampai menjadi hakim karena cerdasnya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia tanya orang itu, dia bilang, kenapa kamu selama ini di majelis ilmu diam saja? Saya ingin tanya. Maka orang itu mengatakan, kata Iyas, dia mengucapkan jawaban yang saya setelah itu selalu ucapkan menjadi sebuah kata mutiara dan hikmah di pengajian-pengajian saya. Dia mengatakan, saya dengarkan dengan kedua kuping saya, maka saya dapat manfaat. Dan saya diam, maka saya selamat. Artinya, kalau benar, saya terima. Kalau tidak benar, ya sudah. Ya, saya tolak saja. Kalau memang orang itu bisa dikasih masukan, kasih masukan. Jadi dia aman. Allah memberikan kita kuping dua, supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Mulutnya cuma satu. Orang kalau lebih banyak bicaranya susah, nggak mau dengar. Kupingnya sudah dua, nggak mau dengar masukan, ini susah. Gitu kan? Yang jadi repot, dan ini masalah besar nanti hari kiamat. Apalagi kalau berhubungan dengan hal-hal yang menyebar luas kepada masyarakat, kesalahan dan dibiarkan, ini jadi masalah. Bagaimana dengan sebuah kisah Ustadz tentang seseorang yang dirasuki oleh ruh temannya seperti ini Ustaz. Dan yang dirasuki tersebut menceritakan perihal yang terjadi kepada dirinya, baik dia dulu dizolimi ataupun dianiaya oleh orang lain. Dan bagaimana sebenarnya seorang muslim harus berperilaku dan menyikapi hal seperti ini Ustaz? Khurafat, dusta besar, kedustaan. Apakah orang yang sudah mati, ruhnya bisa masuk lagi ke ruh, ke jasad temannya, keluarganya, segala macam, lalu menginformasikan informasi apa yang dibutuhkan? Apakah berita kematian dia, apakah tentang masalah pencurian, perampokan, atau apa saja. Ini kebohongan, tidak ada dalam Islam. Sama sekali nggak ada. Orang kalau sudah meninggal, masuk ke alam barzah. Tidak ada ceritanya ruhnya kembali. Gentayangan, ganggu orang, ya bicara dan indah itu semua tidak. Itu permainan syaitan. Saya pernah sampaikan dulu di awal-awal kami ceramah, contoh rasional ini, tapi insya Allah kita ingatkan kembali. Kalau seandainya seseorang lewat di sebuah rumah ini tadinya ada orang bunuh diri di situ. Anggap luas tanah itu 10 meter misalnya. Antum lagi lewat depan pagar. Maka
Setiap kita lewat di situ, kalau rumah itu terkenal angker atau yang sejenisnya, maka syaitan di sekitar itu akan membisikkan kita. Itu ada orang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar darah dari hidung. Oh gitulah, 10 meter saja itu. Di saat itu antum merinding ketakutan. Kalau antum ketakutan, bisa saja antum lihat apa yang antum bayangkan itu. Itu permainan syaitan. Ya. Tapi kalau seseorang tidak takut, dia tidak akan lihat apa-apa. Orang yang sering lihat penampakan karena dia sendiri takut itu. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, kekal. Dan ini Allah kekalkan agar kita meyakininya. Fala takhafum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka setan-setan itu dan takut kepadaku kalau kalian betul-betul beriman. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu permainan syaitan. Saya pernah, mungkin ini cerita awal-awal kami balik dari Madinah tahun 98. Mungkin ini cerita kejadiannya anggaplah tahun 99 atau tahun 2000. Sudah 24 tahun yang lalu mungkin. Saya dulu pernah ceramah, masih tinggal di kota Makassar. Di satu rumah, keluarga gitu. Mereka rumah orang mampu, punya rumah yang cukup luas. Ada musolahnya, ada kolam renang, segala macam. Rumah yang bagus gitu. Mengajilah satu keluarga itu. Maksudnya pengajian ya. Sementara saya isi pengajian, ada satu perempuan lewat di dekat kolam renang gitu. Masih anak-anak, mungkin anak ABG gitu ya lewat. Saya biasanya nggak pernah nanya gitu. Tidak tahu kenapa itu saya tanya. Saya nanya ini pengajian keluarga. Pak maaf saya berhentikan pengajian. Karena kita tidak ada live waktu itu belum ada kamera segala macam. Saya tanya Pak ini siapa? Oh itu anak saya Ustaz. Kata pemilik rumah. Terus saya tanya kenapa nggak ikut pengajian? Oh kalau dia berbeda sendiri Ustaz. Kenapa berbeda? Dia sering kedatangan ruh kakek saya di malam Jumat. Iya. Ya, dia bilang sering kedatangan ruh kakek saya malam Jumat. Ya. Terus waktu dia bilang dan dia malam Jumat itu dimatikan lampu gitu kan, terus dia minta kopi hitam, lalu dia bicara. Saya bilang sebentar Pak, saya lanjutin ceritanya. Kaget deh, kok bisa lanjutin? Ya saya sudah tahu nih kemana arahnya. Ini sama, itu permainan syaitan yang mengaku bahwasanya kakeknya dialah, keluar suaranya, dan pasti ujung-ujungnya adalah nanti menebak nasib. Ya. Jadi kamu anak saya, panggil anaknya si Fulan. Syaitan itu tahu, dari mana dia tahu? Dari korinnya. Korinnya orang-orang di situ, pendamping dari syaitannya. Ini masalahnya apa? Oh masalah di pekerjaan, masalah rumah tangganya. Nanti korinnya melapor sama syaitan itu. Syaitan itu akan menyampaikan. Kamu ada masalah di kantor kan? Kamu ada masalah begini kan? Nah solusinya ini. Dia kasih jalan keluar. Ngundi nasibnya. Ternyata betul dia kan. Iya benar Ustaz. Akhirnya kami setiap malam Jumat kumpul keluarga nanya. Nasib pekerjaan bagaimana? Nanti masa depan bagaimana? Nah itu yang diinginkan itu kesyirikan. Supaya manusia bergantung pada syaitan. Gak ada yang tahu hal yang gaib itu. Kalau seandainya ruhnya orang yang sudah meninggal bisa kembali, nggak usah dia masuk ke badan depannya, langsung aja dia sikat itu yang bunuh itu. Hah? Ya nggak? Ngapain kesini baru ke situ? Langsung aja ini yang masalah, ini yang membunuh. Langsung aja datang ke sini. Cekik langsung. Bukan antum ya. Kenapa harus di sini dulu baru ngomong? Kenapa enggak langsung aja? Atau masuk ke polisi aja sekalian, penyidiknya. Kan gitu. Ini permainan semua. Dan makin kita yakin itu makin berpencar, makin banyak. Syaitan pada panggil temannya, ini semua lemah nih, ayo datang. Kesurupan semuanya. Itu permainan syaitan itu. Ya. Jadi gak ada dalam Islam. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, kalau seseorang meninggal dunia, kalau dia orang beriman, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, 1 malaikat penyiksa. 1 malaikat cabut ruh. Ya, 2 malaikat rahmah kasih sayang kiri kanannya membawa kain kafan dari surga, 1 malaikat kasih sayang, pencabut ruh di atas kepala dan mengatakan, hai jiwa yang baik keluar kepada pengampunan Tuhanmu. Keluar ruhnya, kata Nabi SAW belum sesaat. Dia keluar, dipegang oleh malaikat rahmah, dibungkus dengan dari surga lalu dibawa ke langit. Cerita cukup panjang hadisnya pernah saya sering sampaikan di pengajian. Intinya Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Ruhnya diantar, kata Nabi SAW, bersamaan jasadnya diantar oleh orang-orang. Begitu ruhnya dimasukkan, 3 langkah orang pulang, ruhnya masuk lagi ke kuburannya. Kemudian disitulah malaikat mendudukan dia. Mungkar nakir tanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka dia menjawab dengan mudah. Kata Nabi SAW, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Beliau membaca firman Allah SWT, Allah menguatkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Di dunia maksudnya kalau di dunia gini antum belajar, kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa tutur, antum bisa jawab kalau tanya kan. Kalau sudah belajar tahu bisa jawab. Di akhirat maksudnya di pertanyaan mungkar nakir. Maka seperti itu. Lalu kemudian setelah dia jawab dibukakan baginya pintu neraka. Terlihat dari dia
hiruk-hiruknya neraka, panasnya gitu. Dia ketakutan, kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup. Dibuka pintu surga. Ini tempat kau sekarang. Sampai kepada dia bau wanginya, pemandangan yang indah dan segala macam. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Ini hadis Bukhari, antum bisa cek. Kemudian setelah itu datang kepada sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi. Dan saking kagumnya dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi amal soleh akan menjadi teman kita di kuburan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Kan itu. Kemudian hamparkan permadani dari surganya. Maka sampai kepadanya bau-bau wangi surga dan dia bisa menikmati. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Walaupun dia belum masuk ke dalam surganya. Tapi sudah jadi taman dalam surga. Tidak ada waktu keluar mau ganggu orang ini. Dia lagi mati itu. Kalau sebaliknya orang kafir, ya, munafik, musyrik. Kata Nabi SAW datang kepada tiga sosok malaikat. Kiri kanannya malaikat penyiksa. Bawakan kafan dari neraka. Di atas kepalanya malaikat maut. Yang mengatakan, hai jiwa yang busuk keluar pada murka Tuhanmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Kalau seandainya kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya para malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan menghantam wajah dan bokong mereka. Dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Ya. Jadi ruhnya tidak mau keluar kata Nabi SAW. Berantakan di tubuh. Malaikat maut mencabut dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang basah. Dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar dibungkus dengan kapan di neraka dibawa ke langit. Dan diterima di langit. Lalu Allah berfirman catatkan hambaku ini. Termasuk penghuni neraka di sana saya ciptakan. Kembalikan di dunia karena di sana saya ciptakan. Di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar tadi sama. Jasadnya diantar oleh orang. Ruhnya dimasukkan. 3 langkah mereka jalan masih bisa dengar. Setelah 3 langkah bisa lagi. Didudukan. Tanya siapa Tuhanmu, siapa Nabi. Dia gak bisa jawab. Dia cuma bilang. Saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan baginya pintu surga. Kemudian dia kagum melihat surga itu. Kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Kalau dulu kau beriman beramal soleh ini tempatmu. Ditutup, dibuka pintu neraka. Sampai kepada dia panasnya, hirup-hirupnya, ya segala macam gitu ya. Ketakutan dia, malaikat bilang ini tempat kau sekarang. Tidak bisa kau menghindar darinya. Maka dia mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Datang di sebelahnya orang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk. Kita bayangkan sendiri di kuburan seperti itu keadaannya. Maka dia mengatakan siapa kamu ini? Disuruh pergi dari dia. Dia mengatakan tidak. Saya amal buruk yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi zinanya, ribanya semua akan wujud. Makhluk akan menemani dia. Lalu kata Nabi SAW dalam 2 hadis Bukhari. Yang pertama adalah Allah menghimpit tubuh orang tersebut dengan dinding kuburannya. Lalu Nabi kasih gambaran. Sampai tulang rusuknya seperti ini. Nabi kasih gini tangannya. Yang itu. Berarti hancur benar terjepit kan ya. Lalu Allah utuhkan kembali. Begitu lagi, dijepit lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat Bukhari yang kedua, Allah datangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana Allah membawa sebuah besi, mitraqah. Besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik saja mereka tidak mampu karena beratnya. Ini luar biasa. Lalu dihantamkan ke orang tersebut, hancurlah dia. Dia menjerit berteriak, seluruh makhluk Allah mendengarkan teriakannya kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan orang tersebut, maka dia akan mati seketika. Mereka akan mati seketika. Makanya Allah masih tutup kuping kita, nggak bisa dengar jeritan mereka di kuburan. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Dihimpit, hancur, diutuhkan, dihantam, hancur. Begitu terus. Mana ada waktu ini keluar gentayangan? Hah? Digambarkan lagi di film-film, kuburan terbuka, pocong keluar, loncat-loncat. Datang ke rumah. Dari mana? Khurafat semua. Saya tanya sini jujur, ini Masya Allah ribuan yang datang. Antum pernah lihat pocong datang ke rumah antum? Ketuk-ketuk gitu, kakek-kakek datang, kaki antum minta apa, gimana? Gak ada. Di Indonesia ini pernah ada orang, pernah dengar berita ya, yang dia bunuh orang lalu dia makan korbannya. Gak didatangnya apa itu? Hidup aja dia biasa, gitu kan? Gak ada. Jadi gak ada urusannya. Jadi kita gak usah sebut nama. Di salah satu metode pengajian kita tidak sebutkan nama, tapi itu salah satunya. Jadi nggak ada semua itu khurafat, ya. Jadi jangan dipercaya. Pernah juga saya dengar begitu informasi di beberapa wilayah kita, ada anak kecil indigo, dia bisa tebak ini, tebak itu. Ini syaitan semua ini. Saya pernah diundang di salah satu TV swasta nasional waktu itu, ada acara, subhanallah saya lupa judulnya, tapi betul terkenal waktu itu. Kemudian salah satu programnya adalah membahas tentang kelebihan anak-anak indigo. Gitu.
Sutradara datang kepada saya lalu mengatakan, Ustaz ini anak indigo, kita sudah punya sampel, ini perlu kita angkat di masyarakat, maksudnya bagus gitu. Saya bilang, Pak, saya diizinkan sampaikan ya? Saya bilang ya, indigo itu dari syaitan, saya bilang. Permainan jin, syaitan itu. Masa Ustaz tetap dia dialog sama saya? Saya bilang coba gini aja, supaya Bapak yakin, tanya anak-anak kecil yang dikatakan indigo dan sampel itu, tanya, dia dapat informasi gaib dari mana? Pasti dia bilang, dari teman saya di atas lemari di kamar saya, dari yang ada di belakang pohon di belakang saya, dari sumur. Itu syaitan semua itu. Permainan jin. Dia masuk ke anak-anak yang memang mungkin orang tuanya tidak ajarin sholat, di rumah itu tidak pernah ada Al-Quran, apalagi banyak patungnya. Oh itu tambah jadi gitu. Tambah jadi itu jadi masalah. Akhirnya anak-anak ini menyampaikan informasi gaib sama persis gitu. Permainan syaitan yang datang ke dukun, dukun yang menyampaikan kepada pasien-pasiennya. Ini semua tidak benar. Ya, ini tidak benar. Jadi nggak ada semua itu teman-teman sekalian. Dan kalau ada berita begini harus kita sadarin, harus kita sampaikan di pengajian seperti ini biar berhenti umat Islam terpengaruh dengan itu. Kita tidak ada teman-teman sekalian, tidak ada tahu yang gaib, tidak ada orang mati bisa gentayangan, tidak ada ramalan-ramalan dalam Islam. Berhenti sudah itu, antum percaya bintang-bintang antum itu ya. Ini bintang itu, bintang itu di situ dibaca tebak jodohnya, warna kesukaannya, makan, rafat semua. Akhirnya antum bergantung pada itu. Bulan depan beli lagi. Jebak lagi. Untuk apa? Umat Islam disuruh yakin dengan akidahnya. Syariat Allah sudah jelas. Mana halal nikmatnya, mana haram tinggalkan kan selesai. Kan itu. Bagaimana jika seorang istri telah bercerai dengan suaminya lalu melarang anaknya untuk bertemu dengan ayahnya dan menanamkan kebencian untuk ayahnya kepada anaknya? Kepada Ustaz. Subhanallah. Ya. Inilah sama. Jaring-jaring syaitan. Kalau terjadi perceraian teman-teman sekalian, itu solusi terakhir ya dalam Islam. Kalau betul-betul kedua pasangan suami istri sudah tidak bisa disatukan lagi, ya sudah sulit sekali. Masing-masing berjalan dengan egonya, nggak mau lagi diperbaiki, maka Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk bercerai. Silakan bercerai, gitu kan? Tapi ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tansaul fadla bainakum. Kata Allah begitu bagi orang bercerai, jangan lupakan kebaikan di antara kalian berdua. Jangan selalu dikenang keburukannya saja. Kebaikannya kan ada. Terbukti kita pertama memilih dia sebagai pasangan kita. Laki-laki memilih ini istri karena dia tahu ini istri pasti punya kelebihan. Makanya dinikahi. Kalau enggak mungkin dong. Begitu juga si laki-laki perempuan. Dia enggak mungkin pilih ini sebagai suaminya kecuali dia rasa punya kelebihan. Kan gitu. Maka ingat itu. Poin-poin pertama kita menikah. Kemudian bagaimana kenangan-kenangan yang indah di antara kita sudah cukup. Oke ini kebaikan. Dikenang dulu. Biasanya kalau kita masuk ke bab ini. Itu keburukannya akan tertutupi sebelum bercerai. Setelah bercerai pun nanti kita tidak akan terfikir untuk menceritakan keburukan-keburukannya. Itu poin yang kedua. Kalau bercerai teman-teman sekalian, maka berarti permasalahannya adalah antara kita sama mantan pasangan kita. Clear? Tidak ada hubungannya sama anak-anak ini. Kenapa diikuti dengan dendam dalam hati? Penyakit hati luar biasa. Karena dia benci sama pasangannya, kemudian cerailah. Habis itu semua dibawa. Anaknya dianggap suruh benci sama ayahnya. Kalau hak asuh pada ibu. Atau si ayah hak asuh pada dia dianggap diajak anaknya untuk benci ibunya. Saya pernah lihat cuplikan di salah satu TV di Timur Tengah. Itu acaranya khusus untuk mempertemukan orang yang sudah lama terpisahkan. Ada satu anak. Dia kalau nggak salah satu tokoh yang dikenal nasional di Timur Tengah. Dan dia salah satu olahragawan yang sangat terkenal. Dia rupanya ayah sama ibunya cerai. Karena beda negara, maka ibunya pulang ke negaranya, anak ini dibesarkan oleh ayahnya. Ayahnya selalu nutup-nutupin, gak mau supaya ketemu sama ibunya. Padahal itu masalah dia pribadi. Sampai dia dewasa, dia terus cari tahu ibunya, sampai akhirnya TV itu mendatangkan khusus ibunya sampai dia kaget. Waktu ibunya datang, dia peluk, dia nangis. Ini haram hukumnya, memisahkan antara anak sama ibunya. Itu juga terjadi sama. Berapa banyak wanita yang kena hak asuh pada tangan dia sisahkan si anak sama ayahnya. Gak boleh. Kita pernah bahas di dosa-dosa besar ya. Tidak boleh menisbatkan nama kepada selain ayah dan tidak boleh membenci ayah. Sampai membenci ayah dalam hadis kata Nabi SAW maka dia telah kufur. Kufur ini maksudnya bukan keluar dari agama ya. Tapi besarnya kadar dosa. Membenci ayah itu seperti besarnya dosa kekufuran. Itu bahaya sekali. Nasab kita ke dia walaupun dia orang buruk. Tidak ada urusannya. Keburukan orang tua tidak ada urusannya sama kita. Walaupun mereka penjahat, mereka orang buruk jauh dari agama, tetap nasab kita pada mereka. Gak bisa. Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Tetap Nabi gak bilang jangan ganti nama kamu ya. Ganti nama kamu ya. Ayahmu itu dulu Fir'aunnya umat ini.
Ganti sekarang Ikrimah. Ikrimah bin siapa? Nabi SAW tetap panggil Ikrimah bin Abu Jahal. Di satu sisi Nabi sudah bilang Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Ikrimah sendiri tahu. Waktu dia mau masuk Islam radhiyallahu anhu, dia mengatakan di pembebasan kota Mekah, ya Rasulullah, dulu tidak ada satupun celah dan kesempatan menyerang Anda. Saya selalu ikut sama ayah saya. Sumbang uang, tenaga, ide, gitu. Tapi setelah saya masuk Islam sekarang, saya ingin menebusnya. Saya ingin menebus semua itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Berapa yang saya sedekahkan dulu, yang saya keluarkan untuk memerangi Anda, saya akan sedekahkan di jalan Allah SWT. Sampai beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Kan begitu. Jadi ini poinnya. Jadi harus kita lebih jeli dalam memahami hal-hal seperti ini. Pertanyaan pertama, ini tentang akhir-akhir ini marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai terjadi pembunuhan dalam rumah tangga tersebut. Seperti suami membunuh istri, lalu anak membunuh orang tua. Dan ini terjadi biasanya dikarenakan hal-hal sepele, Ustadz. Dan di sini pertanyaannya, bagaimana rumah tangga kita itu bisa terbebas dan terhindar dari hal semacam seperti KDRT ini, Tafadhol Ustadz. Kita menikah untuk apa, teman-teman sekalian? Untuk bahagia, ya. Kita menikah untuk saling mencintai, untuk memenuhi kebutuhan. Itu tujuan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menjadikan di antara pasangan suami istri itu rasa kasih, sayang, cinta. Emang begitu. Itu targetnya, itu tujuannya. Allah SWT perintahkan, itu yang haknya. Harusnya kita menikah untuk itu, ya. Untuk saling berkasih sayang, untuk saling merangkul, membantu, menasihati, memaafkan. Itu semua bagian daripada itu. Dan Allah mengatakan pada hal demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Nanti syaitan yang datang untuk merusak rumah tangga itu. Tadi dikatakan misalnya seperti masalah-masalah sepele saja. Sudah cukup membuat suami istri bertengkar hanya karena egoisme, hanya karena merasa pendapatnya harus diterima, hanya karena ini dan itu misalnya. Sehingga akhirnya 2 hari, 3 hari nggak berbicara, 2 hari, 3 hari atau seminggu, bahkan sebulan, ada yang tahunan tidak terjadi interaksi biologis di antara mereka yang merupakan definisi daripada nikah al-wata' atau biologis itu sendiri. Maka syaitan menghalangi mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang mereka bisa nikmati. Dan dengan terhalanginya kenikmatan yang halal ini, terbukalah pintu-pintu zina. Ya, orang kalau ribut rumah tangga dan akhirnya tidak terjadi interaksi biologis 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, maka akan terbuka sekali pintu-pintu bisikan syaitan agar dia melakukan perbuatan yang haram di luar sana, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, gitu kan? Oleh karena itu kita harus hati-hati teman-teman. Ini tujuan utama pernikahan agar kita bahagia. Kenapa harus ada KDRT? Dari mana ini? Sebagai seorang muslim tidak pernah ada perintah Allah Azza wa Jalla untuk ya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah suami pada istrinya atau sebaliknya istri pada suaminya atau anak pada orang tua pada anak, nggak ada. Kalau ada yang mengatakan misalnya Ustaz, kan ada dalam surah An-Nisa, kalau tidak salah ayat 34-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun. Para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangannya. Keras kepala, nggak mau dinasihatin suruh tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau jalani kewajibannya, nggak mau. Allah mengatakan fa'iduhun. Ingatkan mereka dengan baik-baik. Gak boleh loh, ini haram loh. Nasihati dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Ya, dirangkul dia. Karena dia sedang dipegang, dirangkul oleh syaitan menuju ke neraka. Dia membangkang sama suaminya, dosa besar. Kan gitu. Sampai dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau seorang istri menyakiti suaminya, maka yang di langit Allah Azza wa Jalla murka padanya sampai dia membuat suaminya ridho. Maka syaitan ingin merusak itu. Ya, suami di atas ayah, kan gitu. Diingatkan baik-baik. Kalau tidak mau, ya, Allah mengatakan wahjuruhun, boikot mereka diranjang. Jadi jangan digauli. Nah, ini perbedaan kalau laki-laki, misalnya dia lagi pengen biologis, kemudian istrinya berhalangan, dia nggak bisa kena dominan akal bagi laki-laki, maka bagi kita ya sudahlah, mungkin besok bisa. Tapi bagi perempuan tidak bisa. Mereka dominan perasaan. Kalau mereka sudah dandan, sudah cantik, sudah wangi, kemudian suaminya nggak sentuh, itu ada pukulan tersendiri. Ya, di sini tanda kutip pukulannya ya. Artinya dia merasa kayak ada sesuatu, ada salah nih. Jadi itu makanya Allah mengatakan kita disuruh menghajar mereka. Tidak menggauli mereka. Itu pun kata Nabi SAW, jangan kalian menghajar, memboikot istri kalian dari biologis itu kecuali dalam rumah. Gak boleh kita pergi tinggalkan rumah misalnya. Di rumah saja. Ya. Kalau mereka tetap tidak mau, baru Allah mengatakan wadribuhun. Pukul mereka. Tapi pukulan dijelaskan oleh para ulama, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak boleh
berbekas. Dalam hadis kata Nabi SAW, hindari wajah. Jangan tampar wajahnya, jangan jambak rambutnya, ditendang. Itu nggak ada. Nggak ada tujuan seperti itu dalam rumah tangga. Apalagi wanita ini mungkin di rumahnya pun ayahnya nggak pernah begitu. Masa pindah ke rumah antum kasarin, kan tidak masuk akal itu. Kan gitu. Islam tidak pernah menyuruh hal tersebut. Gitu. Apalagi ya Allah SWT melanjutkan mengatakan, fa'in ata'nakum falatabgu alaihinna sabila. Kalau para istri sudah patuh sama kalian, dari peringatan pertama tadi sudah patuh, kalau tidak mau maka pindah ke boikot misalnya ranjang. Kalau sudah patuh selesai. Allah mengatakan jangan cari-cari lagi kesalahan mereka. Gitu kan? Gak boleh. Udah selesai, tutup buku. Ya sudah selesai tadi masalahnya. Dan saya selalu sarankan semua yang menghadapi permasalahan rumah tangga, jangan dinginapkan. Dikelirkan pada hari itu. Bicarakan, diskusikan berdua. Ya saling pegang tangan, duduk dengan rileks, kemudian bicarakan permasalahan yang sedang ada. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Clear, buka lembaran baru. Karena ta'aruf dalam rumah tangga sedang berjalan yang sebenarnya justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal. Kalau perkenalan sebelum nikah itu biografi, belum ta'aruf namanya itu. Ta'aruf itu setelah mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal. Disinilah adaptasinya nih. Jadi yang si laki-laki terbiasa dengan pola makan, pola tidur, pola fikir. 30 tahun misalnya, anggap 30 tahun dia baru nikah. Si perempuan 25 tahun dengan pola makan, pola fikir, pola tidur. Ini mau diadaptasikan, kan butuh adaptasi. Nah di sini kita saling rangkul-merangkul. Indah sekali rumah tangga itu kalau selalu target pasangan itu bagaimana meraih pahala dari pasangannya. Membahagiakan, berkasih sayang. Dan itu perintah dalam agama. Serta kalau dia salah kita rangkul dia. Gitu kan? Bayangkan indahnya rumah tangga kalau seorang suami selalu targetnya pahala apa lagi dari istri saya. Apalagi yang bisa dia membuat dia bahagia. Hadiah kah, kasih sayang kah, perhatian kah, nasihat kah. Ya, kalau ada salah minta maaf kita maafkan. Kan itu keindahan luar biasa. Begitu juga dengan istri. Bahagia sekali rumah tangga itu kalau istri targetnya bagaimana membahagiakan suaminya. Saling mengejar pahala. Ya, memberikan pelayanan yang terbaik dan semua itu ibadah. Bahkan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW 3 hal yang tidak masuk dalam hal sia-sia. Di antaranya adalah bercandanya suami istri. Jadi walaupun semalam suntuk begadang, dengan bercanda, dengan bercumbuan itu tidak akan dianggap sia-sia. Karena dia dihina pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada keperluan untuk KDRT. Kenapa ada seperti ini? Tapi kembali kepada mukaddimah yang kita sampaikan teman-teman sekalian. Inilah permainan syaitan. Batil ini mau masuk ke dalam rumah tangga itu. Sehingga membisikkan. Mungkin si laki-laki ini kalau dia melakukan KDRT misalnya. Karena memang lemahnya dia di situ misalnya. Mungkin dia sholat, mungkin dia dermawan di luar, tapi lemah dia adalah muamalah dengan istrinya. Dan dia harus orang seperti ini segera kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik pada istrinya. Jadi tolok ukur iman sempurna, akhlak. Tolok ukur akhlak paling baik adalah yang paling baik dengan pasangan hidupnya. Suami sama istri, istri sama suami. Baru Nabi SAW mengatakan, wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik contoh muamalah seorang suami pada istrinya. Jadi gak perlu ada. Gitu kan? Ini semua kena biasanya ya terjadi ini karena kedangkalan ilmu agama. Coba hadir majelis ilmu, dengarkan ceramah. Jadi bisa lunak hati itu. Karena agama ini, ilmu ini mendatangkan iman teman-teman. Gak bisa iman itu datang tanpa ilmu, gak bisa. Antum duduk majelis ilmu seperti ini akan datang iman nanti, bertambah imannya. Iman ini akan mengubah semuanya. Orang bodoh jadi pintar, penjahat jadi orang taubat, ya, pembohong jadi berhenti jadi jujur, semuanya. Pengecut jadi pemberani, pelit jadi dermawan, berubah semua karena ada keimanan. Itu dengan ilmu. Maka harusnya seperti itu. Ini kedangkalan ilmu agama. Begitu juga dengan anak sama orang tua, bagaimana Islam mengajak. Kalau dia hadir di majelis ilmu dia dengarkan, oh anak harus bakti, gak boleh ucapin kalimat sama orang tua. Masa dia mau keras sama orang tuanya? Orang tua juga akan faham bagaimana dia harus berakil adil sama anaknya, dia menjadikan anaknya sebagai aset amal jariah, gitu kan. Kemudian juga dia bermuamalah yang baik dan santun sehingga anaknya merasa ayahnya atau ibunya sebagai suri tauladan buat dia. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Saya pernah bedah buku beginilah mendidik anak dalam Islam, luar biasa isinya semua penuh dengan kasih sayang pada anak-anak, penuh dengan perhatian, penuh dengan pengorbanan agar mereka tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada. Berarti semua ini KDRT tidak ada dalam Islam. Kalau Anda mengaku sebagai seorang muslim harus dijauhi ini, ya. Dan ujung-ujungnya tujuan syaitan sama.
Pokoknya KDRT kah, perselingkuhan kah, apalah, tidak menjalankan kewajiban lah. Semua ini teman-teman yang terjadi itu adalah anak-anak panah syaitan yang berusaha untuk merusak rumah tangga tersebut. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucu yang melaporkan tentang perbuatan menggoda dan merusak manusia. Dan dianggap biasa, membunuh, berbohong, mabuk itu biasa. Sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka di saat itulah iblis mengatakan kamu jagoannya. Itu targetnya. Jadi kalau antum sudah berumah tangga dan mulai ada bibit-bibit itu, berhentikan segera. Rangkul tangan pasangan, duduk sebentar, kita tenangkan diri. Ada masalah apa nih? Bicarakan. Clear. Di saat itu clear. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Selesai. Kita buka lembaran baru ya. Buka lembaran baru. Sehingga tertutup semua pintu-pintu syaitan itu. Allahu a'lam. Ya.